Terus kalau olahraga gimana tuh? Kalau olahraga? Ya, Aman aman kan tapi sih. kalau olahraga? Aman. Masih cukup lah 2 lapangan bulu tangkis mah. Oh. Ya udah berarti besok pornya di sekolah Kak Agus biar dibangun. Udah gedung baru cuma lapangannya kecil nih, mau digusur lagi nih. Iya iya Assalamualaikum. iya. Salam. Komandan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. masuk sini harus ada syarat nyoret-nyoret dulu ya. Iya kan? Nah, kalau yang nggak coret-coret, ngetik dulu 4 pertanyaan, nggak bisa masuk sini tuh pada. Kak Mahmud, sehat Kak? Ada jebakan Batman suruh ngisi 4 soal tuh. Ya benar Bang Agus ya? Betul, Kak Mahmud. Harus merangkai kata-kata dulu. Iya, merangkai kata-kata. Untung Mantap. di Pramuka biasa ngomong. Iya, Udah, Oh, ini iya. aja, narasi aja. Asik. Berapa? 2 menit lagi nih. Gale. Iya. Hari ini kita 2 JP ya Kak? 2 JP berarti 90 jam menit. berapa? Kita sampai jam 2:30 insya Allah. Ketiga, alhamdulillah. Kita ada yang 3 jam nggak sih, Mbak? Ada Nika? nanti kita akan ada 3 JP beberapa hari tuh. Oh iya, sekalian tanya nih saya Mbak. Tanggalnya untuk kita buat video yang ya, 30 menit, video yang 30 menit itu kan nggak boleh diedit, satu toh, nggak boleh diedit. Ya betul. Ya satu. Kedua, misalkan 30 menit nih, saya mau 5 menit saya ending dulu, saya pause sebentar, terus saya mau posisikan, terus saya lanjut ke berikutnya, itu orang apa toh? Kan masih berlanjut tuh, nggak dipotong. Dijeda ya, bukan diudahin kan? Iya, dijeda, betul, di pause, dijeda. Ya boleh aja sih di pause gitu boleh. Karena kan kalau pakai HP langsung 30 menit, rata-rata banyak yang HP-nya panas gitu loh. Akhirnya strateginya kan dijeda 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gitu. Tetap nyambung dia, nggak kita satuin sekian video. Bisa berarti ya. Ini Herdian kemana itu Gale? Senior lu kemana juga? Wah, Kak Herdian mau kemana nih? Udah pakai helm aja. Lupa kali Pak, ini izin Karika. Tuh lagi di dalam perjalanan. Siap-siap. Oke, Kak. Tes 1, 2, 3. Gale, masih di jalan ya Gale? Siap Pak Mahmud, siap. Izin masih kedengeran Pak Mahmud. Mau kemana ente? Lagi jemput ibu negara Pak. Oh iya wajib, ntar dikunciin kamar lo. Wajib itu wajib. Siap. Mohon maaf ya Pak Mahmud ya, mohon maaf ya. Tidur di luar Kak Gale.
Ayo, udah jam 1. Pada kemana ini? Iya. Oke. Yang lain di oyok-oyok, Mas Gale di oyok-oyok. Siap, Pak Mahmud, siap. Ente jemputnya kemana? Itu Pak Mahmud, di SMP 222 kan ada itu loh yang ke Museum Batik di Taman Mini itu loh Pak Mahmud. Oh iya, tahu. Oh. Nah, itu. Oh, Udah selesai sih. Cuma biasa kalau para ladies kan kalau itu lama. Ngobrolnya yang lama tuh. Ladies Ya, sih. baik kakak, kita Kalau mulai aja misalkan, kakak sambil ya, menunggu yang lain. Nggak apa-apa, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan di modul 1.3. Kita hari ini akan belajar bersama-sama untuk membahas pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Hari ini kita 2 JP ya kakak, insya Allah kita akan selesai di jam 14.30. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, kakak-kakak sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau kita sehat semua, semoga juga kita masih tetap semangat semua biar kita bisa menyelesaikan PKG ini sampai selesai, sampai lulus semua dan sehat semua tentunya. Amin. Mohon izin Kak Gale bisa minta tolong untuk mimpin doa, masih bisa atau enggak Kak? Masih bisa Kak, Kak Rika, mohon izin. Ya, silakan Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Rika selaku fasilitator, teman-teman senior serta rekan sejawat. Mari kita kembali lagi bertemu di Tatap Maya pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Rika. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Gale. Ya, selamat bergabung ya kakak-kakak. Tadi kita udah berdoa, kita sekarang langsung saja. Hari ini kita akan membahas modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak udah baca modul semua kan, Kak? Insya Allah belum. Gak ada Kak Mahmud udah baca tuh, kayaknya Kak Gale udah baca. Udah baca lah ya, sedikit-sedikit mah. Ya. Baik, kesepakatan kelas kita seperti biasa. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand ketika bertanya, dan gangguan teknik adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita pada siang hari ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita pada siang hari ini, mohon maaf saya belum share screen ya? Ya Allah, maaf ya Kak, lupa share screen nih malah. Baik, adapun agenda kita pada siang hari ini, ya kita ada
pembukaan. Selanjutnya kita ada role play, kita nanti akan bermain peran. Jadi nanti kakak-kakak sekalian akan saya bagi menjadi 3 breakout room. Nanti kakak-kakak akan berpasangan. Nah, dalam berpasangan itu nanti kakak-kakak akan mempraktikkan gerakan yang ada di LMS ini. Lalu teman yang tidak mempraktikkan akan melihat keterampilan yang kakak lakukan, lalu memberikan umpan balik. Nah, begitu juga sebaliknya, jadi nanti bergantian. Lalu menuliskan peran guru dalam pembelajaran student centered learning, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik, mencocokkan tabel karakteristik, dan aktivitas 3-nya nanti kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir, penutup. Sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Mungkin kakak-kakak di sini ada yang ingin memberikan tanggapannya, silakan Kak. Boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan Kak Gale. Ya, mohon izin senior, didahulukan soalnya tidak tanpa mengurangi rasa hormat. Oke, sebelum menjawab pertanyaan akan saya bacakan kembali pertanyaannya. Bagaimanakah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Nah, kalau dari versi saya sendiri adalah kita lihat dulu kita mengajar di mana, apakah di SD, SMP, atau SMA. Jadi awal mulanya itu kita petakan dulu kita mengajar di mana. Kalau kemudian kita mengajar di SD, kelas berapa kita mengajar PJOK tersebut. Kalau di SMP juga sama, kelas berapakah kita mengajar. Lalu di SMA pun juga sama, kelas berapa kita mengajar. Jadi jawabannya adalah bagaimana praktik pembelajaran di sini, yaitu terlebih dahulu kita petakan dulu, kemudian anak senang dengan pola pembelajaran yang kita ajarkan ke mereka. Jadi di sini peserta didik mengerti bahwa pembelajaran PJOK di tingkat sekolah itu bukan kepada prestasi, tetapi kepada pembelajaran, yaitu tujuan akhirnya kepada nilai, bukan kepada prestasi. Demikian, Ibu Rika, mohon izin kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan. Baik, terima kasih Kak Gale untuk statementnya. Jadi kalau menurut Kak Gale kita harus memetakan dulu ya Kak anak-anaknya ini jenjangnya di jenjang apa. Karena setiap jenjang pasti treatmentnya berbeda-beda gitu ya Kak. Baik Kak Gale. Terima kasih Kak Gale. Kak Mahmud silakan Kak. Ya, terima kasih. Kalau saya mungkin agak berbeda dengan Kak Gale ini. Mau dimanapun tingkatannya, mau SD, SMP, SMA, SLB, SMK, kita harus tetap memfasilitasi semua apa yang peserta didik bisa atau mampu. Karena kalau berpusat sama peserta didik, berarti peserta didiknya itu yang mengeluarkan semuanya kemampuan mereka berdasarkan diferensi yang berbeda-beda. Kita, guru, hanya sebagai fasilitator saja. Jadi semua kalau bahasa aura mereka itu keluar secara otomatis karena semua pusat sama mereka. Kita hanya fasilitator, jadi kita bisa melihat siswa-siswa kita berkembang di hadapan kita dengan dengan karya dan aktivitas mereka yang kita punya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Mahmud. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapannya atau pendapatnya mengenai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu yang seperti apa sih? Gitu. Mungkin satu orang lagi Kak, silakan. Pak dosen Ramli, ngomong. Silakan Kak. Izin saya Kak, coba
Boleh, silakan Kak. Izin senior dan kakak-kakak yang lain semuanya. Nanti dulu aku modal. Untuk pendapat pribadi saya, untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita ya guru sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menarik, sehingga bisa mengembangkan keterampilan motorik, kognitif peserta didik. Nah, di sini tanda-tanda berpusat pada peserta didik itu sendiri ya, tentunya peserta didik itu siswa aktif terlibat, jadi terlibat dalam semua kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Dan tentunya dalam organisasi ataupun sebagainya. Itu dari saya, Kak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Kak Nanda. Ya, jadi pendapat kakak-kakak sekalian yang tadi tuh udah benar semua ya Kak. Di mana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya memang harus kita sesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, bakat dari peserta didik itu sendiri gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, dengan kesiapan belajar mereka, tentang pengetahuan mereka, tentang gaya belajarnya mereka, dan apa yang menandakan ya seperti yang sudah kita bahas di modul sebelumnya. Jadi ketika melakukan pembelajaran PJOK, peserta didik bukan hanya terlibat, tapi juga mereka tuh berperan aktif, mereka juga menikmati pembelajaran, seperti itu ya Kak. Lanjut. Nah, bagaimana, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit Kak, daripada sebagai perintah, daripada suara guru saat pembelajaran? Dan apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini bisa menjadi refleksi kita bareng-bareng nih Kak. Kira-kira adakah yang ingin berpendapat Kak? Silakan Kak Mahmud. Oke, makasih. Gambar yang kayak wasit tuh ya. Intinya liwit. Kebetulan kalau saya jarang, kalau saya pribadi jarang, karena suara saya kencang mungkin di lapangan. Ya, karena kalau kita sering pakai liwit, biasanya anak-anak ya sifatnya seperti sistem komando gitulah. Kalau menurut saya seperti itu ya. Anak sekarang, saya karena ngajar 23 tahun ngajar selalu kelas 12, dengan gerakan atau isyarat mereka udah paham. Kalau anak kelas 12, mungkin beda dengan kita harus melihat level-level tingkatan di sini ya. Nah, kalau yang gambar yang kedua, peserta didik, perintah guru. Nah, ini tergantung pada saat itu. Yang namanya sistem komando itu juga perlu. Karena apa? Kadang, maaf dalam tanda kutip, pembelajaran PJOK kalau tidak ada komandonya sedikit-sedikit, anak buyar kemana-mana, konsentrasinya kurang. Jadi itu tetap harus ada, walaupun jangan terlalu sering. Karena ini kan kita harus ke peserta didiknya yang harus lebih aktif, bukan gurunya. Gitu. Intinya seperti itu kalau saya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan, kakak-kakak semua, dipersilakan. Terima kasih Kak Mahmud. Ya, mungkin ada yang ingin berpendapat lagi mengenai ini, sama aja kita merefleksikan selama ini tuh kita menjadi guru PJOK yang seperti apa sih gitu ya Kak. Boleh kakak-kakak? Ya, Kak Ridwan, ingin berpendapat atau gimana Pak Kak? Ada lagi nggak nih dari kakak-kakak sekalian? Belum, baru join nih Karisa, baru join. Oh, baru join. Oke, silakan Kak. Jadi nanti oke udah. Ada lagi nggak kakak-kakak yang ingin
merefleksikan. Ayo Kak Ardian, Kak Mapreni tuh mau ngomong kayaknya. Udah senyum-senyum. Boleh. Ada lagi Kak? Baik, Satu orang lagi saya ya? coba Ya. ngasih ini Ya, silakan Kak. Aduh, Kang Ayam main apa? masalah apa namanya? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Terus apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid ya? Kalau saya kan fasenya beda dengan Kak Mahmud karena kan saya SD. Di situ kan fase-fasenya juga berbeda. Kelas 1 dan kelas 2 itu berbeda dengan kelas 5, 6, 3, 4. Kalau saya masih terus terang juga masih komando. Memang kalau ya dari yang saya ikuti PKG sekarang ini di situ saya berusaha menjalankan apa yang akan kita pelajari, maksudnya dari pelatihan ini berbasis kepada peserta didik karena apa namanya sistemnya anak SD itu pasti berbeda, jadi kadang-kadang saya menggunakan sistem komando untuk perintah awal, karena kan kelas 1, kelas 2 SD itu kan berbeda dengan kelas 5 dan kelas 6. Kita barisin anak-anak yang misalkan yang lain, misalkan perempuan kita bariskan, atau barisan yang sebelah kiri kita rapikan, sebelah kanan berantakan, sebelah kanan kita rapikan, sebelah kiri berantakan gitu kan. Kadang ada bercanda segala macam. Jadi kalau misalkan di SD itu lebih sering apa namanya komando, kecuali untuk sistem private gitu kan, itu lebih sering juga karena kalau ini kadang suara kita kalah dengan anak-anak gitu kan, kelas 1, kelas 2. Jadi saya lebih menggunakan private pada saat ingin mengumpulkan anak-anak gitu kan, karena ya dengan kita teriak khawatir gitu kan, ya namanya kita di lingkungan masyarakat dengan suara kita keras, kita juga apa namanya fasenya ini mengajar sekolah dasar, khawatir dari lingkungan istilahnya kita harus membatasi gitu kan. Jadi saya lebih setengah-setengah gitu, dalam artian menggunakan fluid itu ya bisa dikatakan komando juga untuk memanggil anak-anak, karena suara fluid itu suaranya lebih nyaring dibandingkan anak-anak. Jadi memang setiap fase itu berbeda, dan pada intinya dengan tujuan pembelajaran, apalagi dengan adanya berpusat kepada peserta didik, saya berusaha seperti apa sih tujuan dari pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi diharapkan pelatihan ini sangat bermanfaat, dan juga ya mudah-mudahan saya bisa menerapkan kepada anak-anak didik khususnya di sekolah dasar. Jadi intinya untuk fase ini berbeda. Jadi tahapannya istilahnya saya menggunakan komando prewit dan komando untuk suara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kamu Freni. Ya, jadi kakak-kakak secara tidak langsung tadi kita juga sudah merefleksikan nih diri kita. Bagaimana selama ini kita mengajar, bagaimana selama ini kita menjadi guru PJOK, apakah kita masih menjadi guru yang menerapkan sistem komando atau menjadi guru yang lebih melibatkan dan mendengarkan suara peserta didik kita. Nah, sebenarnya mungkin juga saya sependapat dengan kakak-kakak sekalian bahwa memang kita itu tidak bisa menghilangkan seutuhnya sistem komando itu ya Kak. Jadi ya sesuai dengan tadi kamu Freni itu bilang bahwa sesuai dengan kebutuhan. Kalau di SD mungkin terutama kelas kecil, kelas rendah masih harus diberlakukan sistem komando itu sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga mereka sudah mandiri dan sudah bisa kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi, dan menurut saya juga kita juga tidak boleh underestimate juga gitu kan sama peserta didik kita, bahwa kita merasa, oh kalau anak SD tuh nggak bisa kayak gini. Nah, padahal kita sendiri belum nyoba. Ternyata setelah kita coba,
anak-anak SD sekarang tuh ternyata bisa ya kalau kita terapkan untuk sebuah sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu mungkin tugas kita bersama nih Kak untuk kita coba gitu. Jangan punya pemikiran yang underestimate dulu gitu sama peserta didik kita. Gitu. Saya juga sama kok Kak. Waktu itu juga sempat berpikiran kayak gitu. Cuma ini izin ya Kak berbagi pengalaman aja. Ternyata setelah saya mengikuti PKG ini juga saya mencoba untuk terapkan ke peserta didik saya. Oh, ternyata bisa, tapi ya dengan taraf, dengan kadar ya yang disesuaikan juga sama jenjangnya kelasnya gitu. Nah, ini nanti kita akan mendengarkan kata pakar tentang manfaat berpusat pada peserta didik. Bentar, Kak. And we know from all the Ada suaranya nggak, Kak? research that when students are empowered to make decisions, they Ada, Kak, ada. thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today, what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Ya Kak, kira-kira itulah yang dikatakan sama pakar nih kali ini, Cassandra Lanusi. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin berkomentar dengan boleh intinya yang sudah disampaikan. Boleh, silakan Kak. Saya ke tempat yang suaranya kurang. Saya lagi di tempat. Oke. Kakak-kakak mohon izin saya memberi pendapat. Saya dari kakak-kakak yang lain juga sudah memberi masukannya. Memang kalau kasus-kasus kelas 4, 5 ke atas ya, kelas SMP, SMA mungkin bisa kali ya hal tadi dibicarakan gitu ya, diajak partisipasi siswa untuk ini loh ada pelajaran kayak gini, kamu bisa nggak terlibat begini, mungkin bisa diajak ngomong. Ini saya tahun ini stres banget ini, ABK banyak banget di kelas 1. Yang saya orangnya kalem, akhirnya saya jadi teriak-teriak, suara saya sampai habis. Karena kan di sekolah kan udah ada peraturan nggak boleh mukul siswa kan, nggak boleh sentil, nggak boleh pokoknya berhubungan dengan fisik gitu ya. Akhirnya saya cuma main suara aja, bahkan sampai membentak gimana tuh. Akhirnya kan kalau kita nggak tegas, anak ABK, anak yang bandel-bandel itu mengganggu yang normal, anak yang normal. Ini saya hampir 40%-nya di kelas saya, salah satu kelas saya itu ABK. Gimana nyikapinnya? Ya kan, mau kita terapin formula yang tadi pakar berikan, susah juga, tetap aja kita pakai sistem komando. Ya kan, sistem aja kita khususnya di kelas-kelas kecil ya, karena untuk menyesuaikan, karena sekolah kan saya kan sekolah ABK ya, banyak anak ABK-nya menerima, karena saya ada guru ABK-nya, jadi banyak sekolah orang tua murid yang menyekolahkan di tempat saya. Nah itu saya hampir setiap tahun itu penyesuaian anak ABK ke normal itu setahun 2 tahun tuh, kelas 3-nya baru waras, baru bisa ngikutin gitu loh. Nah itu di kelas 1 itu tantangan banget saya itu. Gitu loh kakak-kakak, mungkin kakak-kakak punya pendapat lain ya.
karena kasus ini saya sudah mulai berjalan dari 2-3 bulan ini, ya agak sedikit mengalami stres gitu, karena banyak yang ABK SD ya, kalau mungkin SMP SMA mungkin bisa dibilangin ya, SD kelas 1 gitu, bener-bener banget dari rumah masuk ke sekolahan. Mungkin itu aja kakak-kakak pendapatnya, mungkin ada masukan mengenai kelas kecil seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andrew. Ya, kakak-kakak yang lain mungkin ada yang ingin memberi masukan kepada Kak Andri. Gimana sih biar bisa lebih sabar juga ya terutama ya, dan tidak menerapkan yang sistem-sistem komando seperti teriak-teriak itu ya Kak ya, terutama untuk anak-anak yang ABK. Silakan Kak, kakak-kakak yang ingin memberikan masukan. Mungkin ada yang punya pengalaman juga, biar kita bisa sharing. Silakan Kak Agus. Ya sedikit Kak, kita sharing diskusi di sini tentang pembelajaran di kelas kecil. Mungkin saya pernah pengalaman ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kurikulum yang berbeda-beda gitu. Ya kan, sampai ketemunya di kurikulum Merdeka ini yang harus guru itu belajar pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Benar tadi kata Pak Andre Sigi, kita tuh sekolah negeri terutama ya, hampir sekolah negeri ini harus dijadikan sekolah inklusi gitu, tidak boleh membeda-bedakan siswa, baik anak ABK atau anak yang biasa-biasa aja. Pada dasarnya kan setelah yang saya berapa kali ikuti pelatihan, ternyata inklusi itu enggak hanya untuk anak ABK yang benar-benar punya kayak keterbatasan fisik, atau ternyata anak yang punya itu pun disebut anak inklusi gitu. Dan kita juga harus menyikapinya itu ya kan. Nah, untuk kelas kecil mungkin ini kadang-kadang saya pengalaman saya mengajar, mungkin anak-anak itu kan fase lagi motorik kasar ya kan, si motorik kasar. Jadi sebisa mungkin anak itu, kalau saya sebisa mungkin anak itu tetap bergerak ya kan, sesuai dengan apa yang kita contohkan dulu gitu. Kita contohkan, setelah itu anak melakukan ya kan, melakukan sebisa siswa. Dan dengan kalau misalnya kelas 1 itu saya biasanya kalau di sekolah saya ini guru kelasnya mendampingi gitu ya kan, mendampingi karena masih kelas 1 peralihan dari anak TK ke sekolah SD. Kita nggak tahu nih di TK-nya dia belajar geraknya gimana, apakah dia emang di sekolahnya lapangannya sesuai luasnya ataukah sempit kan. Ini tetap harus, kalau kata saya sih saran saya didampingi sama guru kelas 1. Jadi biar sama-sama kita ngasih penilaian pada siswa baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit saran dan masukannya, mungkin bisa jadi bahan timbangan sharing. Kadang-kadang gurunya aja udah nyerah kelas 1. Kan? Aduh pusing katanya Pak, saya besar Bapak dia diapain dah. Terus saya Bapak bawa aja dia ke lapangan, ngomong begitu guru kelasnya gimana. Yang hiperaktif, yang ABK, aduh saya mau apain gimana, nggak boleh peraturannya kan. Itu aja sih Kak cerita saya mungkin. Bener Pak Andre, nggak boleh diapa-apain. Iya Kak. Jadi emang bener juga Kak, karena sekarang tuh sekolah negeri kan juga tidak boleh menolak adanya ABK ya Kak. Cuma yang setahu saya memang perlu diperhatikan juga dalam satu kelas itu berapa banyak ABK-nya gitu Kak. Kak Andrew satu kelas tuh berapa banyak Kak? Saya itu ada 30 anak. ABK dan hiperaktifnya sekitar hampir 13 anak. Oh banyak banget ya Kak? Wah bahagia sekali. Saya suaranya kalau kelas 1 itu
harus berteriak-teriak, harus kakak boleh mukul, teriak aja udah Iya. pokoknya. Tapi Kan? emang sekolah Kak Andre itu emang sekolah inklusi? Ya, Apa yang ada bekerja sama guru, gitu Kak? enggak ada guru ABK-nya, saya emang disediain ada guru ABK-nya sekolah saya. Oh, iya Kak. Jadi mungkin jadi kalau pembelajaran normal ada guru ABK-nya gitu. Cuman pas giliran di apa namanya, pas giliran di lapangan kan saya sendiri. Guru ABK-nya nggak turun, guru kelasnya nggak turun, lah udah bahagia deh, ya kan? Yang nangis-nangis, tiba-tiba ada yang menurut saya tiba-tiba ada suara kencang nangis, yang satu lari-larian, jadi baru ngurusin satu megang bola, yang ono kemana tahu, yang ini kemana tahu, ya bersyukur aja deh. Ya mungkin ini sedikit masukan dari saya Kak ya, kayak bisa dikomunikasikan Kak dengan guru kelasnya, karena sebenarnya itu ketika ada anak berkebutuhan khusus, seharusnya orang tua juga mempunyai shadow teacher nih untuk membantu si anak ini bisa bersekolah di tempat yang reguler gitu lah ya intinya. Tapi kalau misalnya emang orang tuanya juga nggak memberikan shadow teacher, ya mungkin dari pihak sekolah bisa bekerja sama untuk berkolaborasi Kak. Jadi ketika pelajaran PJOK ya dibantu dengan guru kelasnya atau dengan guru ABK-nya gitu Kak. Lalu mungkin yang kedua bisa menginstruksikannya dengan cara-cara yang menyenangkan gitu Kak, dengan cara bermain. Walaupun emang agak sulit juga karena kebetulan saya juga pernah ngajar ABK di SLB, ya memang gitu sih kata Kak Andri. Jadi yang kita mau ngeberesin alat nanti baru kita taruh, ya udah ditendang-tendangin lagi tuh alatnya. Ya emang gitu tapi kita bisa itu Kak kolaborasi aja Kak sama guru kelas yang memegang kelas itu atau yang guru ABK Kak. Gitu sih Kak. Soalnya kan itu ngaruh juga ya ke kesehatan mental kita sebagai guru ya Kak. Enggak, hipertensi, saya takutnya hipertensi aja. Iya. Semangat Kak. Oke. Langkah-langkah selanjutnya kita akan bermain peran nih Kak. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti kakak-kakak sekalian akan saya bagi ke dalam 3 breakout room. Nanti ada yang berempat dan ada juga yang berenam. Tapi tetap nanti kita akan berpasangan berdua-berdua. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah aktivitasnya yaitu peserta didik memahami gerak fundamental capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Lalu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Ya, ini langkah-langkah aktivitasnya ya Kak. Nanti saya juga akan menampilkan. Nggak keluar ininya, presentasinya nggak keluar. Hanya di Kelihatan Pak Pak Mahmud aja atau semuanya? Oh, ini saya dari handphone alhamdulillah kelihatan. Iya, Pak Mahmud ini kali Kak. kelihatan. Coba saya ulangi ya. Udah. Oh, udah. Udah kelihatan. Oke, sip. Ya, jadi langkah-langkah aktivitasnya kakak-kakak nanti akan dibagi secara berpasangan. Lalu nanti saya akan menampilkan pilihan gerakannya. Nanti kakak-kakak akan memilih gerakan yang paling kakak sukai, jadi bebas. Ya, setelah itu, sebelum kakak mempraktikkan gerakan itu, kakak hitung denyut nadi terlebih dahulu. Denyut nadi sebelum melakukan gerakan. Waktu 10 detik, nanti dikalikan 6. Lalu, kakak catat denyut nadi awal.
Nanti saya juga akan share spreadsheet. Nanti kakak catatnya di spreadsheet itu. Lalu, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, pasangannya mengamati dan memastikan gerakan pasangannya itu sudah benar sesuai dengan contoh video. Lalu, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya lagi di spreadsheet. Yang kedelapan, kakak gantian melakukan seperti tadi. Yang tadinya hanya memperhatikan, gantian melakukan gerakan. Nah, ini ada tabelnya. Nanti kakak-kakak menulis nama, lalu gerakannya itu kakak pilih nomor berapa. Satu orang satu gerakan aja, Kak. Denyut nadi awalnya ditulis, denyut nadi akhirnya ditulis. Dan umpan balik. Jadi, misalnya Kak Mahmud berpasangan dengan Kak Galeh. Nah, Kak Mahmud menuliskan nama Kak Galeh dan menuliskan gerakan nomor berapa yang dipilih Kak Galeh, menuliskan juga denyut nadi awalnya Kak Galeh berapa, terus menuliskan denyut nadi akhirnya berapa, dan menuliskan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan Kak Galeh. Kan umpan balik itu ada yang konstruktif, ada umpan baliknya juga yang korektif. Nah, terserah tuh mau pilih yang mana atau dua-duanya ya terserah. Nah, ini gerakan yang pilihan gerakannya ya. Yang pertama gerak kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan gerakan yang kelima loncat di tempat. Ini ada videonya, saya akan tampilkan. Kak Rika mau nanya, boleh nggak? Iya, sebentar ya Kak, kita nonton video dulu nih. Nanti baru tanya ya Kak. Nah, ini contoh gerakannya nih. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, 4, dan 5. Jadi kakak-kakak melakukan gerakannya itu hitungan 2 kali 8 aja. Intensitasnya moderate atau sedang ya Kak. Ya, gimana Kak? Ada yang ingin ditanyakan? Randi tadi? Ya, Mbak Rika, silakan, ini Kak. kan yang dites adalah denyut nadi ya? Ya. Itu kan denyut nadi kan terbagi dua, ada denyut nadi basal atau denyut nadi pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus dicek, denyut nadi basal apa denyut nadi ketika kita melakukan aktivitas? Iya Kak, baik. Yang dicek adalah denyut nadi kakak sebelum melakukan dan denyut nadi setelah kakak melakukan gerakan ini 2 kali 8. Oh, jadi pada saat kita melakukan aktivitas baru gitu? Iya, ya, dan sebelumnya Kak. Jadi misalnya Kak Ramli nih berpasangan dengan saya. Sebelum saya melakukan, saya harus ngecek denyut nadi saya dulu. Berapa? Oh, terus gitu. baru saya melakukan, ya, baru saya melakukan. Setelah saya melakukan, saya hitung lagi denyut nadi setelah saya melakukan gerakan berapa, gitu. Nanti kita hubungkan kira-kira berpengaruh nggak sih, nih, gitu. Kira-kira gitu Kak. Ada pertanyaan lagi, kakak-kakak? Videonya coba sekali lagi gerakannya biar boleh. Biar nyambung. Bentar Kak.
Nanti kakak-kakak pilih aja yang paling disuka gerakan yang mana, disesuaikan dengan kemampuan juga gitu. Kalau yang misalnya lututnya sakit, ya bisa yang gerakan nomor 4 aja gitu. Atau nomor 1 aja. Nomor 1 juga ada gerakan lututnya, ya mungkin nomor 4. Lutut yang bermasalah Ramli doang gitu. Sehat-sehat semua lah ya. Kak Rica misinya di mana? Ya. Misinya di Ya, mana? nanti saya share ya Kak, ininya, spreadsheet-nya sebentar. Sudah saya share spreadsheet-nya. Saya akan bagi dulu menjadi 3. Nanti kakak-kakak silakan kalau udah saya breakout room, nanti silakan aja memilih mau berpasangan sama siapa gitu ya. Silakan kakak-kakak bisa join ke breakout room-nya masing-masing. Kak Rika, saya kan pakai handphone karena laptopnya kan nggak casan itu apa casannya kelupaan. Oh, Itu jadi mana? iya Kak. Ya sebentar ya Kak, nanti biar saya yang pindahin aja. Iya coba di mana? Tunggu Kak. Nah, kita pilih gerakan beda-beda apa ya? Wan, Kak, Tanaya masih main nggak? Tan Wiji, Kak Ramli di sini aja Kak. Nggak apa-apa di sini aja. Di mana? Di sini. Di sini nggak usah pindah sama Kak Herdian. Oh. Jadi Kak Ramli berdua aja sama Kak Herdian karena tadi peserta kita
Udah makan jam kakak? Yang join ada 10. Kenapa nggak sama Kak Rika aja? Ya Kak Herdian mana nih? Ntar kalau nggak ada, ya sama saya nih. Kak Herdian, Saya punya guru inklusi, dia udah pelatihannya lagi tidur, guru inklusi saya. Ayo. Kak Ramli udah dibuka ininya apa? Spreadsheet-nya? Di mana prinsipnya? Coba si Herdian, coba Herdian. Spreadsheet-nya dibuka, itu saya udah kirim linknya di Di mana? Di grup? bukan di chat. Chat gimana kalau handphone? Keluar lantas. Berisik banget. Tujuan 80. Bang Arfian belum. Bang Arfian berapa? Kak Herdian lagi dipanggil kepala sekolah. Kak Herdian, udah? Nah, ini udah muncul nih. Coba aku kan pakai handphone. Coba yang dikirim eksplisit, yang dikirim Kakak Rika tuh. Coba. 6 detik. 7. Dah yang praktekin, Yan. Ya, Bang Samsul. 88. Samsul. 88. Pak Mahmud, 88. Coba bro aku. 88. Gimana? Kak Herdian udah bisa belum? Oh, kita tinggal... Oke, baik Kak Ramli. Kalau gitu udah dihitung denyut nadinya? Oke, kalau gitu nggak apa-apa sama saya aja. Sembilan 96 denyut nadinya. Itu sebelum melakukan gerakan? Iya. Oh ya. Ya udah, oke Kak. Sekarang Kakak mau milih gerakan yang mana? Lari coba. Ya Jogging. udah, oke. Silakan Kak. 80. Hitung hitung bro. Jogging 2 kali 8. Iya, 2 kali 8 aja Kak. Kenapa? 2 kali 8 aja Kak. 2 kali 8 lari. Iya, pakai hitungan 2 kali 8. Begini. Ya.
Bang Ridwan, video yang nomor berapa, Bang? Ulang. Dipakai waktu. Itu lompat. Gak usah Kak, 2 kali 8 hitungan. Oh, 2 kali 8 ya? Oh, berarti kedodoran lagi. Bang Ridwan yang nomor. Iya, sebelah katanya. Saya jumping jack Ayo, dah. sekarang Coba aku jamin gini. Kok gitu ya? Ya, boleh. Halo, Rika lo dasar. Boleh, siap. Turun kok. Berapa kali? 2 kali 8. 2 kali 8 hitungan. 2 kali apa ya? Oke, Ya, siap. Hitungin ya. Ya, siap. Siap. 1. Ya. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi ya. Iya, sekali lagi. 1, ya. 1. Ulang di apa-apain. Siap. Ya, 1, 2, 3, go. Menghitung ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Yuk, kita hitung. Denyut nadinya dihitung lagi, Kak. Oh. Ya. Ini. 100. Ya. Berapa ya? Empat kali 7. 128. 128. Video yang nomor 2 itu kan apa ya? Kalau nggak ya, Pak. Ya, betul. Sekarang Bang Ardian. Kapan suruh stop? Ah, Aku capek. Suruh stop. Gimana sih? Stop. Kirain tadi nyuruh temen. Ayo. Ready? Iya, siap ya. Ya, siap. Ready, go. Stop. 20. 20 dikali 6. 120. 30 dong. 120. 120. Semangat. Capek juga ya. Bro. Kak Ramli, jangan keluar room ya. Jumping jack kok capek banget ya 2 kali 8. Saya itu 108. Bang Mahmud. Saya itu dulu ya, izin ya. Saya aus. Ya, tapi jangan keluar ya, jangan keluar room ya. Oke, ya. Saya aus dulu ya sebentar ya. Ya, sip.
Kak Herdian udah join belum tuh Kak Ramli? Kemudian lagi ditawarin mau jadi kepala sekolah apa jadi pengawas gitu kayaknya. Oh, kirain jadi ini kepala dinas. Bukan, yang pasti itu jadi kepala keluarga. Bisa, bisa. Itu udah pasti ya. Mbak Rika, angkatan berapa sih? Kak Ramli, nama saya Rica. Iya Rika, angkatan berapa sih? Rica. Rica. Oh Rica, Rica kan itu bumbu dapur, Rica. Saya angkatan 2014. Saya angkatan 2014, Kak. Siapa itu? Waktu itu siapa dosen itunya, pembimbingnya? Dosen apa? Dosen pembimbing saya. Ini Bu Novi, Prof Novi. Oh, ini apa Pratikno, suaminya ya? Itu mah Bu Eka, bukan. Bu Tapi saya Novi juga dibimbing yang Lampung Bu ya? Novi. Ya, betul. Sekarang Tangerang profesor ya Lampung. dia? Iya, udah profesor dia sekarang. Baliknya normal gitu. Waktu itu jurusan apa? Saya olahraga rekreasi. Oh, Rex sama itu berarti ya? Sama Mas Bajuri, Iya, Bang Bajuri, betul. terus sama si Arif kali ya? Iya, benar sama Bang Arif. Emang Kak Ramli angkatan berapa lama ya? Oh, saya angkatan angkatan berapa ya? Angkatan perang. Bukan. Zaman Neolitikum. Ya Allah. Zaman masih ini dong. Sejarah. Zaman prasejarah ya, iya bener. Buat umpan balik. Pak Herdian. Berarti kenal sama Herdian. itu. Itu Kenal sama Siapa? apa Mas Fajar. bahasanya ya. Oh, Pak Fajar Vidya. Itu dosen renang Iya. saya waktu itu. Iya, Oh. saya renang sama Bagian beliau. Sehat gitu. Pak Herdian, Bagus ya? udah bisa belum nih mic-nya? Tulis nama saya, terus saya dari awal 70, dunia akhir
Halo, gabung lagi yang berisik Ramli. Ganggu konsentrasi. Ya, baik kakak-kakak. Kita lanjut lagi ya kak. Biar kita cepat selesai. Nah, Kak, kita sharing yuk kak. Ada beberapa pertanyaan nih kak. Nanti kan tadi kakak-kakak udah menulis di spreadsheet. Nanti kita sharing bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Boleh perwakilan kakak satu orang. Silakan Kak Mahmud. Oke, saya tadi kan berpasangan dengan Kak Ridwan. Dia melakukan video nomor 2. Setelah saya lihat, karena dia mantan atlet, jadi saya lihat rupanya baguslah, gerakannya luar biasa. Dan denyut awal sama akhir nggak terlalu ini. Jadi bagi dia nggak lelah itu. Udah biasa, udah pekerjaan sehari-hari. Jadinya itu tergantung siapa dan kitanya seperti apa. Kalau memang bisa menjaga kondisi, insya Allah tetap bugar. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Kak Mahmud. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan Kak Gale tadi present ya Kak. Silakan Kak. Adakah efek yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Dan efek tersebut mengindikasi apa? Siap. Silakan Kak Gale. Terima kasih Bu Rika. Pertanyaannya adalah, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian di poin yang ketiga adalah, efek tersebut mengindikasi apa ya? Nah, yang nomor 2 dulu saya jawab ya Ibu Rika. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan? Ada. Memasuki usia yang sudah kepala 40, ternyata gerakan tersebut riskan akan beberapa cedera. Kemudian nomor 3, efek tersebut mengindikasi apa ya? Efek tersebut mengindikasi seperti, mohon izin Ibu Rika, nauzubillah min dzalik, seperti kesleo atau patah tulang atau terkilir. Seperti itu Ibu Rika, mohon izin. Terima kasih Kak Gale. Malah jadi lucu ya. Jadi karena udah faktor usia gitu mungkin kata Kak Gale ya. Lutut gemeter. Bener ya. Oke deh, makasih Kak Gale. Nah, selanjutnya nih terakhir Kak. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak tadi sebelum dan sesudah latihan? Silakan Kak berpendapat. Ya dulu Junior. Gimana? Jadi denyut nadi tadi kan pasti beda tuh antara sebelum melakukan dan sesudah melakukan. Nah, menurut kakak nih, apa sih yang mempengaruhi kenapa denyut nadinya bisa berbeda gitu? Silakan kakak, silakan Kak Samsul. Mohon izin menjawab. Kalau yang sebelumnya kan kita belum aktivitas. Jadi setelahnya kan aktivitas. Jadi ada aktivitas dan kerja dari jantung. Semakin kita aktivitas, misalnya jantung kita akan memompa darah ya, jadi berdetak seperti itu. Ya baik Kak. Jadi mempengaruhi denyut nadi tadi ya kakak-kakak, kata Kak Samsul, pada saat setelah melakukan aktivitas artinya jantung kita memompa darah itu lebih cepat gitu ya kayak. Betul. Dan yang mempengaruhi denyut nadi juga seberapa sering kakak-kakak sekalian ini melakukan olahraga itu juga mempengaruhi. Bagi yang sering, bagi yang sudah sering melakukan olahraga ya mungkin tidak terlalu signifikan gitu denyut nadinya antara sebelum dan sesudah latihan. Lanjut ya Kak. Menurut kakak nih, apakah aktivitas yang tadi kita lakukan nih cukup untuk menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Kenapa? Anggap aja nih kakak-kakak tuh tadi jadi peserta didiknya. Menurut kakak tuh yang tadi kakak lakukan foreplay-nya, role play-nya itu udah termasuk berpusat pada peserta didik belum? Kalau sudah kenapa? Kalau belum kenapa? Nanti saya akan kirim link Jamboard. Bentar, Kak. Nanti kakak-kakak boleh isinya di Jamboard-nya yang sudah disediakan. Kalau menurut saya sih pembelajaran berfokus pada siswa atau diferensiasi itu menurut saya sudah. Itu tergantung bagaimana sekolahnya. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih, Kak. Tumbenan suara kakak yang sosmed lain. banget Ramlik. Boleh Langsung kakak-kakak dulu. yang lain diisi Jamboard-nya dengan menurut kakak nih, apakah aktivitas yang dilakukan tadi cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jangan lupa tulis namanya ya, Kak. Izin kakak-kakak sambil mengisi Jamboard, boleh kita sharing dengan menjawab pertanyaan ini secara langsung di Jimit ini. Silakan kakak, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya yang nomor 1 ya. Ya, boleh Kak. Ya, saya yang nomor 1. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, aktivitas yang dilakukan apakah sudah menggambarkan? Ya, sudah menggambarkan. Kenapa? Karena peserta didik dia melakukan kegiatan tersebut bisa memilih video yang dia suka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak kamu harus ini, harus ini. Jadi mereka bisa memilih berdasarkan kemauan mereka dan kemampuan mereka. Menurut saya itu. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Mahmud. Mau lanjut ke pertanyaan nomor 2 apa gimana Kak? Ya, nomor 2 suruh isi juga. Iya, nomor 2 sampai nomor 5 ya Kak. Nanti dilengkapi. Kakak boleh mau berpendapat langsung di sini? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran Kak? Ya, sudah pasti. Setiap pelajaran, bukan hanya PJOK, materi apapun, pasti ada refleksi yang menggambarkan pasti ada kekurangannya. Nah, salah satu, di sini itu kan baru ada 5 kalau menurut video tadi.
makin banyak pilihan, maka kita akan makin banyak melihat kemampuan dari peserta didik kita. Itu di poin 2, nomor 2. Kalau menurut saya itu. Karena makin banyak pilihan, maka kita makin banyak beragamnya kemampuan siswa-siswa peserta didik kita. Itu menurut saya yang nomor 2. Mungkin ada yang teman yang lain monggo. Ya, baik, terima kasih Kak Mahmud. Mungkin dari teman-teman kakak-kakak yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya. Jadi nanti kakak-kakak mengisi Jamboardnya ada 2 pertanyaan ya Kak. Oh, maaf 3 malah. Nanti tuliskan peran guru dan peran peserta didiknya apa. Mungkin Kak Mahmud mau sekali lagi peran guru dan peran peserta didik dari yang tadi telah aktivitas yang kita lakukan. Peran guru yang dilakukan pendapat. Peran guru, nah tadi yang kita lakukan berdua-dua dengan video itu, peran guru adalah sebagai fasilitator mengarahkan para peserta didik untuk mengikuti apa yang sudah disepakati. Kalau dia sepakat dengan video atau tutorial yang nomor 1, monggo dilaksanakan. Nah, kita sebagai guru hanya bisa mengarahkan dan belajar untuk bahwa kesepakatan kelas itu harus dihargai. Itu yang untuk peran guru. Jadi lebih mengarah sebagai fasilitator saja. Nah, peran peserta didik di situ dia melaksanakan instruksi yang dilakukan oleh gurunya untuk melaksanakan, memilih video dan melakukannya sesuai dengan pilihan yang mereka lakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi perannya lebih sentral ke peserta didik daripada guru, karena guru hanya sebagai fasilitator saja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kak Mahmud. Baik kakak-kakak, saya akan memberikan waktu kurang lebih ya 5 menit untuk mengisi Jamboardnya sampai pada peran guru ya Kak, peran guru dan peran peserta didik. Jadi ada 3 slide di Jamboard tersebut yang kakak-kakak sekalian bisa isi. Silakan Kak, 5 menit ya Kak. Izin Kak Rika, Jamboardnya di mana? Yang tadi ya Kak Rika ya? Iya yang tadi Kak, nanti kakak geser aja slide-nya. Izin, kalau dari HP kita mencet yang titik 3 itu ya Kak Rika ya? Saya sih belum pernah dari HP Kak. Coba Oh ada Kak Rika, ada siap ada Kak Rika, siap Kak Rika. Ya kan masih disambil. Berapa meter? Ini kita yang bendera. Makanya kayak kita dia cepet banget. Kayak kecepatan. Apa ya? Berapa? Ya. Sama. Ada juga apa berat Lagi berapa dia? Berapa? Yang terkait tapi apa tuh? Gua 160 aja dia beda jauh sama gua. Cek. Jeki, dia nggak balik, HP-nya di lu. Kembali kunci pelajaran apa? Wow, pada belakang.
Baik Kak, kita lanjut ya Kak. Nanti bisa kita lanjutkan mengisi Jamboardnya. Sampai di kakak-kakak menulis peran guru dan peran peserta didik. Nah, di sini juga akan ada ini nih Kak, dari pakar lagi nih Kak, berbagi pengalaman keputusan bersama peserta didik. Saya share screen, nanti kita dengarkan videonya bersama-sama. Important here is that we're sharing the decision. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Ya Kak, kakak-kakak ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai yang tadi student-centered learning? Silakan Kak Mahmud. Oke, kalau dari video itu intinya kita sebagai guru itu harus memfasilitasi dari ininya anak, keputusan itu nggak murni dari kita guru, tapi dari anak-anak, biar anak-anak itu belajar berani bicara, berani memutuskan bareng-bareng bahwa ini udah kesepakatan mereka, dan mereka pun bukan berarti di sini peran guru berkurang, enggak, tetapi kita mengajarkan ke mereka bahwa belajar untuk berani mengapresiasi untuk minimal dirinya sendiri dan buat keputusan, dan keputusan itu harus disepakati dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau sedikit saya cerna dari video itu. Mungkin ada yang lain, monggo. Baik, terima kasih Kak Mahmud. Silakan Kak Herdian. Ya, izin Kak. Udah bisa terdengar suara saya Kak? Alhamdulillah. Terdengar, ini Kak. bener ini. Aduh. Tadi Kak Ramli sampai sendirian tuh prakteknya. Iya, aduh. Izin Kak Ramli. Izin. Aduh. Ya, menambahkan saja dari Kak Mahmud. Itu singkat saja student center ya Kak Mahmud ya, salah satunya itu ya. Nah itu, di mana tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru juga dalam pembelajaran. Bukan berarti student center itu peserta didik lebih aktif, tapi ya Bapak Ibu gurunya juga demikian Kak, seperti itu. Mungkin dari saya singkat aja Kak. Baik, terima kasih Kak Herdian. Silakan Kak Ramli. Jadi intinya teman-teman, di situ kan ada tuh 3 bahasa Inggris untuk saya ahli bahasa Inggris. Iya itu. Nah itu kan ada where, we, when, dari mana, mengapa, dan kenapa. Nah pendidikan itu jadi tidak terpusat pada gurunya. Kenapa dikatakan student center? Karena pendidik itu dititik beratkan pada untuk dia bermandiri.
mencari ilmu-ilmu baru yang tidak dapat diterima di sekolah. Nah, dikatakan dari para ahli itu bahwa, nah dari mana dia dapat pendidikan, mengapa dia dapat pendidikan, apa yang dimanfaatkan seperti itu. Kalau saya ambil intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ramli. Jadi benar ya Kak, apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian bahwa jadi ketika kita ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi, yang paling pertama kita lihat adalah murid kita Kak. Jadi bukan materinya, bukan tujuan pembelajarannya, tapi murid kita. Kita lihat peserta didik kita, kebutuhan mereka apa, karakteristiknya mereka bagaimana, dan dari situ kita bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini juga seperti yang tadi kakak-kakak sampaikan, kita itu bukan peran guru bukannya berkurang, tapi kita punya perannya masing-masing, gitu. Dan juga tetap kita melibatkan peserta didik kita. Kita juga harus memikirkan voice. Voice itu suara murid kita. Choice itu pilihan dari murid-murid kita. Dan ownership, kepemilikan, bagaimana murid-murid kita mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka pilih, gitu. Kita lanjut ya, Kak. Kayaknya sudah setengah tiga ini. Iya, Aduh. Kak, nih bentar lagi nih, Nggak ada Kak. break-break. Emang di sini emang agak banyak nih, Kak, slide-nya. Tapi ini saya singkat-singkat aja. Ya, jadi dalam pembelajaran student center learning itu guru dan peserta didik memiliki perannya masing-masing ya kayak benar tadi kata kakak-kakak yang udah disampaikan, guru sebagai fasilitator, sedangkan murid itu peserta didiknya itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Lalu guru itu mengkaji kompetensi, hanya memberikan pemantik aja Kak kita sebagai gurunya. Selanjutnya ya peserta didik gitu yang mengembangkan. Lalu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Guru juga membantu murid mengakses informasi, lalu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun dengan cara individu, baik dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Ya, itu yang tadi ya Kak, dalam student center learning, guru berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student center learning. Jenis apa yang sebelumnya sudah kakak-kakak pernah lakukan nih di sekolah? Boleh ditulis di kolom komentar, Kak. Kakak-kakak pernah menerapkan student center learning dan jenisnya tuh pembelajaran apa? Coba tolong chat di kolom komentar. Terima kasih, Kak. Mungkin kira-kira bisa kalau saya pernah nih menjalankan student center learning. Mungkin yang seperti tadi, role play, atau program based learning, gitu. Nih Kak, mungkin jenis-jenis. Kalau saya Iya, Kak. Mbak Karika
lebih banyak ke kelas 12 itu diskusi, small group diskusi biasanya. Oh, jadi ke small group discussion Group ya Kak? diskusi, Jadi iya. diskusi kelompok kecil ya Kak ya? Ya, kelompok kecil, betul. Mantap, terima kasih Kak Mahmud. Mungkin kakak-kakak yang lainnya, kalau role play kan berarti kita bermain peran ya seperti tadi. Ya silakan Kak Ramli. Kalau saya sih biasanya itu menerapkan karena kita kurikulum merdeka, ya itu biasanya discover learning, dia mencari, berpetualang. Ya, contohnya itu kalau kelas 10 kan biasanya banyak proyek-proyek tuh. Kalau saya kan ada berapa? Gempal, gerakan empati sosial rakyat. Nah, dia tuh harus mencari itu di masyarakat itu apa masalahnya. Nah, dia cari solusinya. Seperti itu contohnya. Itu aja ya, jangan banyak-banyak. Baik, terima kasih Kak Ramli. Makasih. Jadi mungkin ada yang small group discussion, kayak tadi diskusi kelompok kecil, role play yang sudah kita lakukan tadi, ya bermain peran. Selanjutnya ada discovery learning, penemuan, self direct learning, itu peserta didik belajar secara mandiri, dengan cara sendiri, bisa dengan cara self check gitu. Terus cooperative learning itu kerjasama antar peserta didik. Contextual learning, jadi peserta didik itu mengaitkan materi yang ia pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adanya keterhubungan gitu. Problem based learning yang berbasis masalah. Lalu collaborative learning, secara kolaborasi. Dan yang project based learning ya berbasis proyek gitu ya Kak ya, berbasis proyek. Mungkin sebenarnya kita udah sering melakukan gitu ya kakak-kakak semua ya. Kak Rika, kalau BCL apa BCL? Bunga Citra Lestari. Oh, Bunga Citra Lestari. Ampun. Bisa aja Kak Ramli. Nampakin dong wajahnya. Oh Ayo. iya nih bener nih nggak ada mukanya ya Kak. Nikola Saputra nongolin dong. Ya jadi mungkin kakak-kakak tuh sebenarnya udah sering melakukan student center learning ya Kak ya. Cuma kita nggak sadar aja, dan memang kadang kita tuh udah menerapkan juga nih sebagai guru PJOK tentang pembelajaran berdiferensiasi. Cuma kita nggak sadar aja. Kadang kan memang kita anak yang belum bisa, misalnya anak yang belum bisa main bulu tangkis. Nah, kita kasih mereka treatment itu kita pisahkan, misalnya bisa dengan koknya kita gantung dulu gitu. Sebenarnya mungkin kakak-kakak ini tuh udah sering gitu melakukan itu. Baru sadar aja kalau itu tuh namanya diferensiasi gitu ya Kak. PPBL, PJBL gitu Kak ya. Oh iya benar. Nah, aktivitas yang kedua nih Kak, karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi kita harus memahami karakteristik dan minat anak-anak didik kita. Dari mulai yang jenjangnya PAUD, SD, menengah, dan juga di sekolah menengah atas gitu. Dan setiap jenjang itu pasti memiliki karakteristik kebugaran jasmani, sosial, aspek emosional dan mental yang beda-beda juga. Gitu. Nah, di sini ada cocokkan karakteristik berikut Kak. Mana bidang yang dan usia yang sesuai? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat. Itu kira-kira bidang apa Kak? 0 sampai dengan 2 tahun Kak. Ya, bidang apa Kak? Jasmani, Itu sosial, maksudnya emosional, apa mental? Jasmani. lebih ke jasmani Kak. Oke, jasmani ya Kak. Dan biasanya itu di usia 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira bidang apa nih Kak? Sosial. Sosial. Biasanya umur berapa Kak? 6-12. 6-12.
6-12 apa 5-6, Kak? Sosial. Ya, 12-18. gini yang di sosial ini di usia kira-kira 5-6 tahun ya, Kak. Jadi pada masa-masa itu tuh anak memang mulai mengembangkan rasa percaya dirinya mereka dan untuk belajar mulai bergaul. Lalu Rasa diri ya. betul, Kak. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan, Nah, mungkin mulai emosional. mengalami tekanan teman sebaya. Itu kira-kira aspek apa, Kak? Bidang apa? Emosi. Emosional. Umur berapa, Kak? Biasanya seumuran Kak Ramli itu begitu tuh. Umur Kak Ramli berarti 6-12 ya, Kak? Iya. Wah, lagi lucu-lucunya itu dia. Iya, lagi lucu-lucunya. Lagi gemes-gemesnya itu. Iya, apalagi kalau jumpa langsung. Wah, benar. Ente ngomongin siapa? Sabar, Kak. Aku nggak ini. Sabar, nanti nggak kita apa. akan ada tatap muka, Kak. Nah, yang terakhir, Kak, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Itu di aspek mental biasanya. Udah mulai di usia yang 12 sampai dengan 6-12 tahun juga nih, Kak. Masuk Udah ya? mulai. Nah, ini ada tahapan-tahapan usianya. Nah, apa sih, Kak, pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan Kak Mahmud, boleh. Sangat penting melihat karakter karena di awal kita ngajar kita harus tahu itu. Jadi kita bisa mempetakan dalam pembelajaran, kita bisa mempetakan dan kita nggak menyamaratakan. Intinya itu. Jadi kalau kita nggak tahu ya repot. Nanti kita ngajar langsung sama rata. Sementara di situ maaf ada yang kelas daya nalarnya beda, daya tangkapnya beda, itu kan semuanya beda. Jadi akhirnya nggak nyambung kita ke mereka. Jadi wajib itu kita harus mengetahui bagaimana cara mengakomodasi karakter itu. Nah, ya seperti tadi kita buat pembelajaran yang mereka maunya apa, tapi tanpa mengurangi kita sebagai narasumber gitu loh. Kita menjadi fasilitator, kita menjadi motivator, kita menjadi orang-orang terbaik di lingkungan mereka. Harus itu, wajib. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mahmud. Ada lagi, Kak? Ya kalau tidak ada, kita biar cepet ya, Kak. Jadi, benar apa yang dikatakan sama Kak Mahmud, sangat penting banget kita sebagai guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik, biar kita tidak salah memberikan treatment kepada peserta didik kita. Jadi jangan sampai peserta didik kita itu punya kekurangan misalnya di kaki, tapi karena kita nggak tahu, kita maksa dia untuk melakukan gerakan yang memang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kaki si peserta didik itu, gitu. Dan bagaimana cara mengakomodasinya? Ya dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Jadi setiap anak itu unik dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Bahkan orang yang kembar pun juga nggak mungkin punya karakteristik itu yang sama, apalagi peserta didik kita. Dan kita sebagai guru harus mampu mengetahui satu kelas 32 anak gitu. Kalau satu sekolah misalnya ada 10 kelas, kita harus tahu tuh 320 anak kita tuh seperti apa karakteristiknya. Dan itu udah pasti beda-beda. Dan pembelajaran yang kita lakukan pun tidak sama gitu. Ya Kak, selanjutnya pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Jadi nanti kakak-kakak mungkin udah buka LMS-nya. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar
individu dari si peserta didik itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3, Kak. Ada konten, ada proses, dan juga ada produk. Kalau diferensiasi konten itu, bagaimana kita itu mendesain strategi pembelajarannya. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi konten dibagi menjadi 2. Ada intratas dan intertas. Kalau intratas itu, Kak, misalnya gini, peserta didik kita tadinya dia belum bisa, kita suruh dribbling. Dari yang tadinya baru shadow aja nih, belum pakai bola, anak-anak yang belum bisa. Jadi ketika keterampilannya sudah meningkat, kita ganti, dia jangan boleh menggunakan bola. Yang tadinya belum pakai bola, baru shadow aja, misalnya. Lalu kalau konten intertas itu keterampilannya beda dan tidak terikat. Jadi misalnya kita mempelajari bola voli, lalu setelah itu kita mempelajari servis bola voli. Itu kan 2 keterampilan yang nah, tapi itu bisa saling terikat. Terikatnya di mana? Di permainan. Itu berbeda-beda. Misalnya anak yang kita lagi belajar lempar tangkap bola nih, Kak. Akhir masih baru berkembang, jarak melempar tangkap bolanya bisa di jarak 3 meter. Tapi ketika anak tingkat kemampuan lempar tangkap bolanya itu sudah mahir, bisa dilebihkan, jadi di 5 meter atau bahkan 7 meter. Jadi prosesnya yang membedakan. Atau yang tadinya lempar tangkap bola dengan cara diam, jadi kita bedakan ada yang bergerak, ada yang sambil berjalan, ada yang sambil berlari, gitu. Lalu kalau di diferensiasi produk, merujuk pada yang membedakan itu produk hasilnya. Ada yang hasilnya, misalnya anak membuat presentasi, ada yang hasilnya itu membuat suatu karya, video pembelajaran. Nah, itu produknya yang kita bedakan. Nah, jadi setelah itu Kakak silakan berdiskusi di LMS kendala-kendala yang Kakak hadapi pada saat kakak-kakak sekalian ini mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Silakan Kakak berselancar mengeksplor LMS-nya. Lalu gagasan baru apa sih yang Kakak dapatkan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ini? Setelah itu kakak-kakak silahkan mengunggah tugasnya di LMS. Oke Kak, selesai Kak. Mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali Kak mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Gimana Kak Ramli? Enggak, ini saya lagi, ini anak paling pintar sekebun pala, lagi joget. Mantap. Wah, Kak Samsul udah dijemput bocil ya Kak? Baik kakak-kakak, kalau memang tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke peserta didik kita dan sudah mulai sedikit demi sedikit juga bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan tentunya ya itu tadi dengan cara kita mengetahui dulu nih karakteristik peserta didik kita itu seperti apa. Bisa kita dengan cara melakukan diagnostik awal, Kak. Dengan seperti itu kita juga tahu kesiapan belajar peserta didik kita tuh sejauh mana sih gitu. Mungkin itu aja, Kak. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan lagi, boleh kita diskusikan di LMS atau di grup WhatsApp kita.
Dan izin mengingatkan kakak-kakak, jangan lupa tugas-tugas yang ada di LMS ya, Kak. Kalau yang belum mengerjakan, mungkin kakak-kakak bisa sharing dengan kakak yang udah mengerjakan. Begitu. Ya coba di-share di grup itu yang udah. Izin, terus ya, izin kakak-kakak ketika mengupload tugas ke LMS ya, Kak. Jadi yang diupload itu bukan rubrik yang dari LMS ya, Kak. Jadi memang harus kita kerjakan dulu. Jadi bukan rubrik yang kita download dari LMS, terus kemudian kita masukkan lagi ke LMS. Jadi ketika saya baca itu nggak ada isinya dari kakak-kakak sekalian gitu. Nah, ketahuan Kak, siapa itu. izin. Terus ini Kak, untuk hari Jumat, kita kan pertemuan selanjutnya hari Jumat nih Kak, itu ada 1 JP Kak. Nah, kebetulan di hari Jumat itu, para fasilitator itu akan ada pertemuan Kak, untuk persiapan pertemuan tatap muka kita. Nah, jadi kemungkinan saya itu nggak bisa Kak, kalau dari pagi sampai sore. Kalau misalnya malam gimana nih Kak, untuk di hari Jumat itu aja Kak? 1 JP Ya, aja Kak. ya nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Setuju. Siap, setuju. Dimanapun tepat. Siap. Habis, Nah, tapi habis kalau sisa ya, misalnya memang Bu, Kak, Emang bisa Iya, Kak. jalan? habis sisa. Tariknya bisa jalan malam. Oh. Kan kita tetap maya Kak, bukan jalan. Jalan. Kak Rica dapat salam dari Kak Ayu belum dijawab Kak Rica. Udah dijawab Kak di Tarmiji modus. ini Kak, di Saya belum message lihat. Kak, udah Saya dijawab. belum lihat. Siap. Ini sedang Modus pembelajaran, apaan? tidak titip salam, main salam-salam aja. Waalaikumsalam. Baik Kak. Modus, Nah, kan Tarmiji modus. Woi, fasilitatornya aja waktu itu kemarin salam mesti gue nggak ngasih salam balik. Gimana sih lo? Waalaikumsalam. Kerja tugas, Siap, Kak. jangan males. Jangan males lu pada kerja tugas. Ramli, Tugale, Samsul, pada males aja kerjaannya. Bukannya nggak mau kerja, Share nggak dong, males. share. Ada. Kalau udah Nah, share ya. dong ke grup, share. Nggak boleh plagiat, nggak boleh. Ini urusan guru SMK Tapi- nih, pasti nggak ikut Nanti campur. kita Ya, Kak. Jadi Revisi tapi kalau hari bahwa bukannya males. Jadi teman-teman yang umurnya di atas 40 itu bukannya males sebenarnya. Dia itu nggak niat karena yang ada di otaknya itu bukan kerjaan itu, cari uang untuk bayar anak-anak sekolah. Jadi Ustad. jadi di Ayo. Udah jam 3. Ayo. Oke. Kelihatan Ya, Kak. mukanya Jadi- 40. Izin ya Kak, kalau hari Jumat memang Udah aja nasar kami fasilitator yang nggak diberikan waktu untuk tatap muka, tatap maya, kita malam. Tapi kalau misalnya nanti pada saat di sana kami diberikan kesempatan, ya kita bisa siang gitu ya Kak. Sip. Ya, Info makasih aja banyak. Kak di grup. Ustad jangan Info uang aja di mulu, grup Kak Ustad. Rika. Rezeki Allah yang ngatur, rezeki udah ada yang ngatur, Pak Ramli, rezeki. Harta itu ada Izin Kak rezeki Gale paling boleh rendah. mimpin doa Kak, doa penutup. Siap, baik Kak Rika. Terima kasih pertemuan kita pada sore siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan senior, rekan-rekan sejawat, dan seluruh guru PJOK dimanapun berada, dan terutama mobil khusus kepada fasilitator kita, Kak Rika. Terima kasih tambahan ilmunya pada sore hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan sampai dengan akhir pertemuan dan semuanya lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita kembali ke rumah, ditunggu oleh keluarga, sanak famili, dan anak dengan selamat sampai dengan tujuan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin, amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, Foto dulu, foto. Foto. Ya, Pak Mahmud. Ya, Halo, saya Pak Mahmud. screenshot. Ya, ayo siap. Siap. Ini junior kurang ajar nyuruh-nyuruh senior. Siap. 1, 2, 3. Kak Winanda mana nih? Kasih Kak love, Winanda? Kak. Kasih love. Ya, kasih love.
Ridwan kasih love. 1, Kasih love. Bukan gitu, Bontak. 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Sudah. Kakak-kakak Tangan izin. gue megang handphone yang satu. Gimana ceritanya? Kakak-kakak izin ya Kak. Ini kayaknya kita harus perkenalan lagi nih Kak. Namanya Rica ya Kak. OCH pakai PH Terima kasih, pakai Kak. H. Assalamualaikum. Rica gitu, Rica gitu. Iya. Yang cadel nggak bisa ada yang cadel. Ya udah, izin kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai ketemu di hari Jumat. Tetap semangat ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mahmud jangan lupa Waalaikumsalam. fotonya di-share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon saat cari duit aja saat. Sekolah pikirin saat.